dalam rangka silaturahmi. Kenapa penting silaturahmi? Karena itu perintah Allah. Inilah bagian daripada kultur kita hari ini. Mari kita kuatkan silaturahmi. Masya Allah. Saya tidak melihat secangkir kopi di sini, tapi kalau ada kopi pasti nikmatnya. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Ayo kuatkan silaturahmi agar tambah luas rezeki. Amin ya robbal alamin. Begitu ya, insya Allah. Nah, banyak hal yang kita dapatkan dari tarbiyah Ramadan kemarin. Di antaranya adalah menjadi lebih sabar, syukur. Itu luar biasa itu. Maka ada sebuah hadis yang Nabi katakan jadi pelajaran buat kita. Hadis Bukhari Muslim. Nabi menyatakan, "Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati usyakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu." Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sakit sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi Allah tuh ngasih nikmat pada kita dua sisi, senang ataupun susah. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah pilih mana? Badan sakit dosa diampuni atau badan sehat dosa bertambah? Tadi yang sedang kena musibah jawabannya gimana? Badan sehat dosa bertambah, badan sakit dosa diampuni. Pilih mana? Pilih badan sehat. Maunya begitu ya. Tapi coba kita renungkan, apakah orang selalu sehat? Tidak kan? Ada saat yang tidak kita duga. Betul kan? Nggak terduga. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat terakhir. Benar kita nggak ngerti apa yang terjadi esok pagi. Tapi karena sabar ya, Pak Budi dan Pak siapa? Pak Sono ya. Insya Allah tadi yang dialami menjadi penghapus dosa. Amin ya rabbal alamin. Ingat saja pesan Rasulullah itu. Itulah surat cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ini kalau saya cek jujur nih, kayaknya di sini banyak yang udah kena asam urat. Kelihatan wajah-wajah asam urat. Tapi sabar, alhamdulillah. Kalau Pak Broto sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sabarnya luar biasa beliau. Sabarnya seluas samudra. Memang jadi orang sabar itu berkah ya. Pahalanya pun luas tanpa batas. Sehingga Allah memberikan kabar gembira untuk kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Amin. Jadi kalau kita sedang mengalami tidak menyenangkan, buka Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 10. Berarti sabar itu nggak ada batasnya. Kita yang sering membatasi. Bahkan kita katakan, sorry bro, kesabaranku sudah habis. Tapi saya lihat di sini wajah-wajah sabar semua ini. Amin. Meskipun dari pagi sudah menunggu ya, yang dari keroncong ya, masya Allah. Keroncongan dekat ya. Yang jauh saja tidak terasa jauh. Siapa? Jauh di mata, dekat di hati. Ada loh, dekat di mata, jauh di kaki. Dekat di mata, jauh di kaki. Dekat di mata tapi nggak pernah silaturahmi. Kata Bang Haji terlalu. Tayyib, sedikit hikmah halal bihalal bagi kita insya Allah bermanfaat. Bahwa saat malam takbiran, di saat malam takbiran kita merasakan kebahagiaan. Ada air mata yang mengalir. Semoga air matanya sama, yaitu air mata kebahagiaan, air mata kemenangan telah menuntaskan ibadah puasa Ramadan yang telah kita lakukan sebaik-baiknya. Tapi ada air mata yang lain, yaitu air mata kerugian. Bulan Ramadan dia tidak puasa, padahal dia tidak punya uzur, tapi dia tidak tersentuh hatinya. Dia orang yang merugi. Air mata kerugian. Yang kedua ada air mata kesedihan. Sedih, puasa sudah dilakukan tapi pahalanya nggak sempurna, bahkan dosa nggak diampuni. Sebab dia hanya menggugurkan kewajiban puasa saja, mendapatkan hanya lapar dan dahaga. Itu yang Nabi katakan,
Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lidahnya dari kalimat yang buruk, yaitu sumpah serapah, caci maki, ghibah, namimah, ujaran kebencian, kalimat dusta dan sejenisnya, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga saja. Bapak Ibu sekalian, lebih mudah nahan marah atau nahan lapar? Lebih mudah nahan lapar ya. Kenapa mudah Ustaz? Tinggal masuk kamar, kunci pintu, tidur. Apalagi dapat hadis lemah, naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apa yang terjadi? Setelah sholat subuh, tidur. Sampai jelang zuhur. Habis zuhur, tidur lagi. Sampai asar. Habis asar, tidur lagi. Ibu kapan masaknya, Bu? Ustaz, Ramadan kami nggak usah masak, bukanya di masjid gratis. Alhamdulillah. Ya tak apa-apa kebersamaan. Jadi memang menahan lapar itu lebih mudah dibandingkan menahan marah katanya. Padahal orang yang ingin dapat gelar takwa itu tidak akan jadi pemarah. Ya kan? Ayatnya nggak asing lagi itu. Ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah sekalipun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan senantiasa berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ini mesti kita lestarikan dalam kehidupan kita. Di bulan Ramadan berbuat baik sangat mudah. Magnet pesona Ramadan luar biasa. Ini yang beda di luar Ramadan. Mengapa di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu? Di luar Ramadan hati-hati, magnetnya beda, ujiannya banyak. Maka hendaknya kita berusaha meramadankan jiwa raga kita. Meramadankan jiwa raga kita itu ingat amalan-amalan di bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah Ustaz, sholat fardu yang 5 waktu, sholat berjamaah, kemudian i'tikaf, tilawah Al-Quran, sedekah, takjil, ditutup dengan zakat fitrah, ya kan? Malamnya takbiran Masya Allah. Kemudian kita sholat berjamaah, sholat Idul Fitri. Ada yang di lapangan, ada yang di surau, ada yang di masjid, tergantung kondisi dan keadaannya. Kita merasakan kebahagiaan. Maka kita ingin dapat air mata yang disebut air mata kebahagiaan, air mata kemenangan. La'alakum tattaqun. Orang takwa itu bahagia, sebab ketika dia bertakwa, hidupnya tidak akan susah. Dia akan mendapatkan pertolongan atau solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberikan untuknya rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu Quran surat At-Tolak, surat yang ke-65 di ayat nomor 2 dan 3. Di dunia, bagaimana di akhirat? Di akhirat Masya Allah dapat nikmat tiada bandingan, yaitu surganya Allah. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyah. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 63. Ustaz izin bertanya, ada nggak di antara ibu yang namanya Maryam di sini? Ada Bu Maryam nggak di sini? Ada Bu Maryam? Pas nggak datang ya? Nanti titip pesan ya. Ini pesan dari Ustaz Anwar, yang namanya Maryam insya Allah ahli surga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lahirnya tepat 1963 ada nggak di sini? Lahirnya 1963. Bapak. 63, Bapak calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Iya kan? Namanya Maryam, kalau bertakwa ahli surga. Lahirnya 1963 juga ahli surga kalau bertakwa. Namanya siapapun, lahirnya kapanpun, kalau ahli takwa pasti masuk surga. Bapak Ibu sekalian, nanti masuk surganya pengen dengan siapa? Bapak Ibu sekalian, nanti warga Wongso Wijaya ini pengen masuk surganya dengan siapa nanti di akhirat? Satu keluarga. Masya Allah. Pengen tahu ayatnya nggak?
Pengen ya Bu ya? Pengen tahu tapi pengen tahu banget. Nah, nanti ayatnya dibaca sama-sama Bapak Ibu ya. Suami, istri, anak. Nah, ini juga menjadi khutbah Idul Fitri saya di penghujung. Saya tutup dengan ayat ini. Ini Quran surat 13 ayatnya 23-24. Saya bacakan, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka, kita berharap orang tua kita semua, amin. Kita berharap pasangan hidup suami istri kita dan istri kita, amin. Kita berharap itu anak keturunan kita, amin. Allahumma amin. Di setiap pintu surga tersebut, malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Jadi besok masuk surganya dengan keluarga orang tua. Kata Pak Prawoto apa? Beliau mengatakan bisik-bisik kepada saya, di dunia hidup hanyalah sementara, di akhirat kekal selama-lamanya. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Tapi ke surga harus mati dulu. Tapi nggak bisa semati ya. Boleh jadi yang satu hidup karena takdirnya beda. Saya ulangi ya. Hidup di dunia hanyalah sementara, di akhirat kekal selama-lamanya. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Semoga kelak kita semua masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dihapus, nggak ada, bohong besar itu. Bagaimana dengan pertemanan kita? Sama. Kalau berteman itu susah berkomunikasi lewat apa? WA kan? Ya, komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Amin. Tapi menjaga silaturahmi itu harus banyak maafnya. Jangan gampang emosian ya. Apalagi di hari lebaran seperti ini. Wah, maafnya luas banget. Sudah ku maafkan, ya gak? Kata orang Pekanbaru begini, ya, mata memandang ke langit biru. Cakepnya mana ini? Mata memandang ke langit biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah ku maafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Kata siapa Bu? Kata siapa? Kata orang Pekanbaru. Tapi kata kita semua dong, ya kan? Masya Allah. Ya. Pokoknya kalau kita luas maafnya, hidup ini indah ya. Silaturahmi akan berjalan. Ya. Buat apa menanam padi? Ulangi ya. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa? Kata kita semua. Begitu dong, baru kompak namanya. Nah jadi niatkan silaturahmi kepada sesepuh kita, Bapak Haji Prawoto dan Ibu serta keluarga ini, pahalanya besar. Amin. Karena langkah kita dicatat sebagai ibadah. Itu yang mengatakan Allah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian pelihara hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Masya Allah. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang pertama. Tapi siapa yang memutuskan silaturahmi ancamannya berat, tidak akan langsung masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahminya. Makanya momentum Ramadan menjadi jalan kita introspeksi. Kemudian usai Ramadan kita bersilaturahmi. Alhamdulillah. Hari ini berapa orang? 120 orang ya. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Niatkan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nabi memberikan pesan spiritual kepada kita sangat indah.
Yaitu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang di akhirat kelak akan mendapatkan naungan perlindungan. Yang hari itu tak ada naungan ataupun perlindungan kecuali hanya 7 orang. Itu kalau dirinci sangat panjang, tapi perlu saya sebutkan. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, pecinta masjid yang memakmurkan masjid. Ini yang keempat untuk kita semua. Warajulani tahaban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Hari ini kita bukan cuma berdua ini, tapi 120 orang, Masya Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Masya Allah. Jadikan ini sebagai jalan kita mendapatkan kemuliaan pahala yang besar, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu di surga, asalkan kita niatkan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Makin berat perjuangannya, khusus buat Pak Budi dan Pak Sono, Pak Budi dan Pak Sono, Masya Allah. Tadi ada sedikit dalam perjalanan masyakoh kesulitan, itu makin besar pahalanya. Asalkan ikhlas. Al jaza min jinsil amal, ya. Balasan pahala tergantung dari perjuangan dan pengorbanan kita. Maka jangan kita menjadikan sebagai penghalang keluh kesah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya, selesai kita Ramadan, tarbiyah bagi diri kita, hubungan kita kepada Allah semakin baik, diri sendiri semakin tawadu, makin rendah hati, kemudian kepada orang semakin berperilaku baik, yaitu muamalahnya indah. Ada sebuah hadis yang menjadi rangkumannya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, iringi perbuatan buruk dengan kebaikan, itulah penghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Semoga kita termasuk di dalamnya sebagai ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya. Kuliah 17 menit. tidak terasa sudah 1:30 ya. Masya Allah. Yang penting ambil hikmahnya. Ya, itulah yang bisa kita kaji hari ini. Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Insya Allah kita akan jumpa Lebaran tahun depan. Insya Allah. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, dan mohon doanya juga nanti tanggal 18 Mei saya mengawal jamaah untuk umroh tugas, ya. Juga nanti di event-event berikutnya insya Allah ada berita, barangkali kita dimudahkan untuk bersama-sama, ya. Allahu a'lam. Saya doakan Bapak Ibu yang belum umroh, Allah beri rezeki dan jalan yang mudah untuk bisa umroh, amin. Yang sudah haji atau umroh mengungkapkan kerinduan pengen kembali ke Baitullah, semoga juga Allah berikan jalan, amin ya rabbal alamin, ya. Ingat doa orang beriman pada saudaranya, sesungguhnya doanya untuk dirinya sendiri. Mari kita tutup dengan doa, semoga kita diberkahi Allah semua, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alimis sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa atakhirul manzilin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memberikan kemudahan. Dengan kehendak-Mu semua urusan menjadi mudah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Mudahkan kami menjadi ahli takwa ya Allah, ahli sabar, ahli ibadah, ahli syukur, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Semua kesulitan kami, semua kesedihan kami menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, karuniakan pada kami keluarga robbani ya Allah, dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami ya Allah. Ya Allah, ada di antara saudara kami yang sedang sakit, tidak bisa hadir, atau karena hal yang belum memudahkan langkahnya untuk silaturahmi dengan kami ya Allah, maka berikan yang sakit kesembuhan ya Allah. Yang ada urusan, mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insya Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang berkah ya Allah. Engkau pertemukan kami dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Umur yang Engkau berkahi ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah, dalam persaudaraan, dalam kekeluargaan, dalam bingkai silaturahmi ya Allah. Kami mencintai saudara kami, keluarga kami, orang tua kami karena-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mau husnul khatimah di akhir hayat kami nanti ya Allah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya secara pribadi menyampaikan ungkapan kalbu taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita, rangkaian ibadah semuanya di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan kita menjadi ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Di mana dicarinya? Silaturahmi. Sampai jumpa 1 tahun lagi, insya Allah.